Halo teman-teman, hari ini saya mau mengajak kalian semua untuk melihat proses produksi pakaian yang saya jual gitu ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap tonton video ini sampai selesai. Jadi guys, di sini kita tuh tidak ada maksud untuk narsis ataupun so artis gitu ya. Karena di sini tuh niatnya cuma pengen memperkenalkan diri kepada kalian semua biar bisa lebih dekat sama kalian semua. Karena sebagai penjual online itu kepercayaan sama pembeli itu harus ditanamkan dari awal gitu supaya pembeli itu mau tanya-tanya tentang produk itu mereka bisa percaya, bisa nyaman gitu. Apalagi sampai ketika pembayarannya kan lewat transfer gitu ya, jadi mereka kalau misalnya belum tahu orangnya kayak apa itu takut kena tipu guys. Tapi dengan kita coba untuk hadir di depan kamera, ini loh penjualnya kayak gini gitu, saya harapkan bahwa dengan itu semua mereka bisa lebih percaya sama online shop kita sehingga mereka lebih nyaman dan merasa aman ketika bertransaksi meskipun lewat online gitu guys. Iya. Oleh seorang profesional Angga Gaming. Angga Gaming. Yo mantep. Tangannya mantep. Iya, iya. Grogi Angga. Besar, ojo diganggu saya kerja. Pasalnya sering cek wet yang itu teh, jangan lu yang kondok. Oke, produknya udah saya ambil. Saya juga udah sarapan barusan ya. Sumpah lapar banget sampai lemes tadi. Air, 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 air lagi ngapain? Air lagi ngapain? Nih.
Kerja guys, jadi YouTuber gak kaya-kaya. Masukin ke plastik ini cuy, ini cuy, ntar nah ini dia nih, celananya udah selesai kita packing semuanya. Jumlahnya ada 100 piece ya, tadi dibantuin sama istri makanya bisa cepat selesai. Habis ini mau kita masukin karung dan kita kirim pakai Indah Kargo atau Indah Logistik. Oke, seperti biasa tahap terakhir kita kasih alamat di paket. Atas nama Wina. Maaf ya Mbak Wina ya, terlambat. AN Wina Pati Duku Sungging RT 1 RW 6 Desa Jurang dari Fauzan. Itu guys, kelar. Habis ini mau kita kirim ya. Weh, ngalamun. Kenapa mas? Ya guys, kita kan habis kirim paket. Nah ini dia katanya pengen lihat kondisi alun-alun Pekalongan sekarang tuh kayak gimana. Nah kayak gini nih. Ini yang di bagian depan udah dikasih bunga-bunga. Ini mungkin kalau malam lebih bagus lagi ya. Kita mau keliling-keliling sih rencananya. Yuk keliling dulu. Iya, teret. Gak TikTok ya? Ya, hai. Foto selfie bang. Apa foto? Ya. Satu. Coba. 1, 2, ticrot. Wis. Ini tepat di depan sana itu hypermart ya, tapi kita nggak masuk ya sayang, nggak punya duit ya, kita nggak punya duit makanya kita nggak masuk. Tapi kenapa kita mengarah ke sana? Tapi kenapa langkah kita mengarah ke sana ya? Katanya nggak masuk, tapi kenapa langkah kita mengarah ke sana? Apakah saya akan terhipnotis? Apakah saya akan terhipnotis lalu masuk ke dalam hypermart dan shopping? Oh.
Nah, di sini tuh ada kayak tempat duduk-duduknya. Nggak tahu suasananya kalau malam kayak gimana, tapi kayaknya sih seru kalau malam. Ya guys, halo. Kita barusan sampai rumah. Jadi sebetulnya tadi saya juga pengen ngerekam proses pengiriman paketnya kayak gimana. Tapi saya tuh baru nyadar bahwa di tempat itu, di ekspedisi itu kita dilarang untuk merekam atau mengambil foto, video di situ. Nah, sebetulnya kan karena saya nggak tahu, ada tulisannya sih sebetulnya, tapi kecil, jadi saya nggak tahu. Nah, saya tuh dimarahin guys sama yang punya. Ya bukan dimarahin sih, cuma ditegur gitu untuk memastikan bahwa saya tidak mengambil video di situ karena ditakutkan akan digunakan tidak semestinya atau disalahgunakan gitu ya tepatnya gitu. Jadi saya memaklumi itu, mungkin setiap orang butuh privasi juga sih, jadi nggak masalah. Tapi saya tadi sempat nyuri-nyuri kesempatan, ya sebetulnya bukan nyuri sih, memang saya ngambil, tapi mereka belum sadar bahwa saya ngambil video gitu. Tapi sebetulnya nggak penting-penting banget sih videonya. Tapi pengen upload, tapi gimana ya? Tapi video itu pengen saya upload, tapi gimana, karena kan udah ada larangannya bahwa mereka tidak mau atau mereka tidak suka videonya diupload. Tapi karena mungkin niatnya saya baik ya, tidak saya salah gunakan untuk hal-hal yang merugikan mereka atau mencemarkan nama baik, saya rasa saya posting aja nggak apa-apa. Ini saya pakai Indah Logistik Kargo. Kenapa saya pakai ini? Karena sebetulnya saya mau menonjolkan kelebihannya ini daripada ekspedisi yang lain. Jadi untuk Indah Logistik ini, menurut saya ini adalah solusi yang bagus untuk dipakai bagi orang yang mau belanja dengan sistem grosir atau jumlahnya banyak gitu ya. Biasanya sampai berkarung-karung, itu paling cocok menurut saya pakai ini. Ada juga sih sebetulnya seperti SJB. SJB itu juga murah, tapi dia jurusannya cuma di Tanah Abang gitu guys. SJB lebih murah lagi sebetulnya, tapi jurusannya cuma satu di Tanah Abang itu. Nah, meskipun nanti di Tanah Abang dia punya cabang-cabang yang lain untuk diteruskan ke toko-toko ke alamat penerima, misalnya di Kalimantan, Sumatera dan lain-lain, mereka bisa sih sebetulnya. Tapi kalau misalnya arahnya ke timur itu cukup susah kalau misalnya pakai SJB, bahkan mungkin saya nggak tahu, kayaknya nggak ada deh. Nah, oleh sebab itu ini dia nih. Ini kita bisa pakai Indah Kargo atau kalau nggak itu Dakota, tapi kalau Dakota saya jarang pakai. Saya lebih merekomendasikan Indah Kargo gitu ya, karena ini murah guys. Ini ekspedisi yang sangat murah sekali. Ini tadi saya kirim berapa sih? 11 kilo cuma 31.000. 11 kilo cuma 31.000 itu, karena harga per kilonya itu 2.828 harga satuan per kilonya. Tapi biasanya ada minimal order, ada minimal ininya sih, minimal bobot yang harus dipenuhi gitu, makanya harganya jadinya 31.000. Oke guys, saya rasa itu dulu untuk video kita kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya gitu ya. Ya sebetulnya videonya nggak menarik dan nggak bermanfaat sih, tapi nggak apa-apa ya.